Hello listeners, dimanapun Anda berada, saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa memberikan podcast atau saya bisa memberikan sharing. Dan saat ini ada sebuah teguran yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan bahkan Tuhan juga pernah menegur saya, dan saya sangat ingin untuk saya bisa berbagi dengan kalian semua. So, sebelum itu saya ingin bertanya bagaimana keadaan kalian semua. Ketika kalian di rumah, mungkin kalian banyak yang merasakan bosen, mungkin kalian banyak yang juga yang merasakan aduh capek kerja meskipun work from home tapi kerjaannya overloaded. Lalu kalian juga merasa bahwa this is very hard dan aku pengen cepat pandemi ini berakhir. Tetapi despite of all that, mari sama-sama kita bersyukur sama Tuhan, karena di dalam rasa bersyukur saya percaya bahwa ada joy, bahwa ada satu sukacita yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa bersyukur? Mari sama-sama teman-teman kita lihat bagaimana orang-orang yang di luar sana yang susah untuk mereka bahkan mendapatkan uang, dan bahkan hanya untuk anak-anaknya, untuk keluarganya saja mereka pas-pasan. Teman-teman, aku juga mau mengajak kalian semua untuk kita sama-sama bisa berdoa untuk mereka setiap harinya, dan bahkan kita juga bisa menyisihkan uang kita untuk kita bisa berbagi kepada mereka. Karena justru di dalam saat-saat yang sulit seperti ini, seharusnya kita bisa menjadi berkat untuk sesama. Amen. Nah, pandemi ini atau COVID-19 ini terjadi, saya percaya bahwa ini ada rencana Tuhan. Nah, selain rencana Tuhan, saya juga merasa bahwa pandemi ini, saya merasa bahwa ada ujian dari Tuhan yang Tuhan itu taruh, dan Tuhan itu uji kita, Tuhan itu uji iman kita. Untuk apa? Salah satunya adalah ketika kita di rumah, dan setiap kita hari Minggu kita juga streaming dari gereja gitu kan ya. Mungkin kita bisa satu hari bisa streaming 1 sampai 3 gereja, kalau yang lain mungkin bisa streaming dari pagi sampai malam mungkin ya. Nah, tapi ketika kita streaming apapun itu di gereja apapun itu, saya hanya bertanya bagaimana cara kita streaming khotbah yang kita dengar dari mungkin YouTube. Apakah kita streaming dengan satu sikap hati yang benar? Apakah kita menyembah Tuhan sama seperti ketika kita menyembah Tuhan di gereja dengan musik yang wow, mungkin yang sepertinya kayaknya ngangkat banget? Atau ketika kita di rumah lalu kita menjadi lesu, lalu bahkan ada yang mungkin tidak streaming, kita nggak dengerin khotbah lagi, kita nggak dengerin khotbah hari Minggu lagi. Nah, semua itu berbeda-beda. Nah, karena saya ini dari dulu itu kebanyakan saya ini pelayanan itu sebagai worship leader, saya di depan dan saya bisa melihat begitu banyak rupa-rupa penyembah Tuhan, rupa-rupa jemaat Tuhan yang datang ke gereja. Nah, jemaat-jemaat Tuhan yang datang ke gereja ini itu benar-benar banyak banget macamnya, dari yang serius dalam mereka menyembah Tuhan, dalam mereka worship Tuhan, bahkan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, sampai ke jemaat yang tidak serius. Dari awal sampai akhir mereka hanya main handphone, mereka main gadgets mereka, media sosial mereka, apapun itu, maybe WeChat Moments atau Instagram atau balas-balasin chat dengan kalau misalnya ditanya dengan begitu banyak alasannya, mungkin gue lagi deadline tesis, gue lagi harus ngomong sama dosen gue, ada sesuatu yang urgent banget yang gue harus chat temen gue, atau enggak dengan reason yang lain, bosen gue sama khotbahnya, gue udah ngerti tentang khotbahnya, atau yang hari ini khotbah mungkin gak kayak Ko Edi, misalnya seperti itu. Nah, saat ini teman-teman, bagaimana cara kita worship di rumah? Bagaimana cara kita streaming di rumah? Ketika kita mendengarkan worship di dalam YouTube dan kita di kamar, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kondisi kita? Apakah kita serius? Apakah kita tetap bisa memuji Tuhan sama seperti kita di gereja? Atau kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan sambil kita mungkin tidur-tiduran di kursi, lalu kita makan kuaci, atau kita makan kacang, atau kita sambil makan-makan, atau kita sambil main handphone, ataupun yang lainnya. Begitu banyak godaan ketika kita di rumah mungkin. Nah, bagaimana yang menjadi sikap hati kita? Mari sama-sama kita lihat sendiri, kita cek sendiri, kita cek sampai ke dalam hati kita.
Apakah kerinduan kita sama Tuhan semakin besar, atau kerinduan kita sama Tuhan itu semakin lama, semakin jauh, dan kita semakin tawar hati? Nah, sebelum itu mari sama-sama kita melihat di dalam Kisah Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Dikatakan seperti ini, pasal 18 ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang Abraham duduk di depan pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, maksudnya, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Abraham? Abraham itu menganggap tamu yang datang itu sebagai seorang yang sangat penting, seorang raja, seorang yang lebih penting seenggaknya daripada dirinya. Padahal apa? Padahal kalau misalnya kita mau melihat apakah Abraham pas waktu itu adalah orang yang miskin? Tidak. Abraham adalah orang yang kaya, orang yang mempunyai banyak harta kekayaan. Tetapi apa yang dia lakukan, teman-teman? Di ayat yang kedua, ia berkata, ia mengangkat mukanya setelah ia melihat 3 orang itu, lalu dilihat, lalu ia berlari, ia menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Satu pertanyaan dari aku adalah, apakah kita sebagai seorang Kristen, apakah kita pernah untuk kita tuh menyembah Tuhan, yang pasti di kamar ya seharusnya, karena di gereja jarang banget hal ini terjadi. Kita itu ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan dengan posisi kneel down atau bersujud. Karena apa, teman-teman? Karena aku pernah mengajarkan salah satu temanku untuk yuk sama-sama kita bersujud, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Karena apa, teman-teman? Karena ketika kita bersujud, bahkan muka kita sampai ke tanah, itu ada satu perlambangan bahwa kita itu adalah seorang manusia yang tidak layak. Kita ini manusia yang berdosa, yang seharusnya itu tidak layak untuk kita tuh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Begitu pula dengan Abraham. Kenapa Abraham di sini melakukan sujud sampai ke tanah? Sebelum itu, mari sama-sama kita melihat ada 3 kata worship di sini, atau ya 3 kata worship ini yang bahasa Ibraninya adalah sekah. Sekah artinya. Nah, tulisannya seperti apa? S-H-A-C-H-A-H. Nah, 3 kata ini dibentuk dari kata sa, yang artinya menekan atau press atau menghancurkan atau menundukkan, dan kata cat atau set yang artinya tembok atau masuk ke dalam sebuah wilayah yang aman, jadi wilayah perlindungan. Dan kata terakhir adalah he. He itu artinya adalah behold. Di dalam arti kata behold ada artinya lihatlah, ada pernyataan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Jadi dengan bahasa sehari-hari kita bisa menyatakan, kita bisa mengartikan bahwa kata sekah ini artinya adalah seorang yang berlutut ke tanah. Setelah ia berlutut ke tanah, ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang safe, ke sebuah ruangan seperti perlindungan, suatu kemah perlindungan. Lalu ia menanti perintah apa yang harus ia jalankan. Dia menanti pernyataan Tuhan. Nah, sampai di sini. Makanya tadi saya tanya, apakah kita pernah bersujud sama Tuhan? Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah bersujud, saya bisa menyarankan untuk sekali-sekali Anda bisa berdoa sambil bersujud kepada Tuhan. Karena apa? Karena di situ Anda bisa merasakan bahwa Anda itu tidak layak, saya itu tidak layak, dan kita semua itu tidak layak untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, di dalam kata ini sendiri, saya merasakan bahwa ketika kita sudah menundukkan diri kita, kita tahu bahwa di situ ada satu wilayah keamanan dan kita sedang menantikan pernyataan apa yang Tuhan ingin nyatakan sama kita. Dengan kata lain, seharusnya di dalam kata worship ini, di dalam kata sekah ini, kita bisa melihat bagaimana posisi hati kita ini. Dengan cara kita worship ini,
menunjukkan bagaimana cara kita itu melihat Tuhan. Bagaimana kerinduan kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita menyembah Tuhan di rumah dengan sambil makan kacang? Atau kita menonton, istilahnya kita nonton khotbah itu sambil selonjoran, kita sambil tidur-tiduran, ataupun kita sambil mungkin di bangku yang enak sekali. Jadi tanpa ada rasa hormat, tanpa ada rasa berpikir bahwa itu yang kita sembah adalah Allah. Yang kita sembah adalah Tuhan, yang kita sembah seharusnya itu lebih penting daripada kita sendiri. Dan menganggap bahwa diri kita itu adalah pelayan dan kita sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan sebagai seorang pelayan yang ingin melayani Tuhan. Jadi teman-teman, I hope this week kita bisa sama-sama streaming, kita bisa sama-sama streaming YouTube gitu kan, streaming khotbah dengan satu posisi penyembahan yang benar, dengan satu hati yang benar. Udah otomatis itu nggak hanya ketika lu lagi worship, ketika kita semua lagi worship, tetapi ketika kita juga lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini teman-teman, mari sama-sama yuk kita mau cek ke dalam hati kita yang terdalam, bagaimana posisi hati kita saat ini, bagaimana cara kita menyembah saat ini. Apakah kita menyembah sudah dengan posisi yang benar, dengan sikap hati yang benar? Karena apa? Karena kerinduan kita akan terlihat dari bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Yang seharusnya teman-teman, ini yang selalu menjadi seperti alarm di dalam hati saya. Apakah saya yang sudah lama menjadi Kristen itu mencerminkan, itu berubah setiap harinya sampai perubahan itu semakin mirip, semakin menyerupai Kristus? Ataukah saya sudah lama ke gereja dan ketika saya ke gereja saya menjadi sombong? Bagaimana arti sombong? Oh, hari ini worship leadernya lagi nggak enak, so that's why gue main handphone. Oh, hari ini pengkhotbahnya ini juga lagi tidak enak, gue lagi tidak mood, jadi gue main handphone. Apakah kita menjadi seorang yang sombong seperti itu? Apakah atau kita menjadi seorang yang rendah hati? Kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang semakin lama semakin menyerupai Kristus. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai terakhir ini adalah alarm terakhir dari Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan sudah menutup pintunya atau tidak ada chance lagi, lalu kita baru berbalik sama Tuhan, baru kita merasa menyesal. Oh, sampai dari selama ini ternyata saya salah. Ternyata Tuhan menegur saya ketika saya di gereja, ketika saya tidak benar-benar memuji Tuhan, ketika saya tidak benar-benar untuk saya tuh mendengar firman Tuhan. Ketika saya worship dengan asal-asalan. Jangan sampai ketika Tuhan sudah marah dan menutup pintunya, kita sudah regret, kita menjadi menyesal dengan perbuatan kita. Let us pray. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bapa, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk kami semua. Biarkan Tuhan ketika Tuhan kami streaming di YouTube, Tuhan, kami mempunyai satu sikap hati yang benar. Kami mempunyai satu hati yang benar, Tuhan. Tuhan, kami mau untuk kami rindu sama Engkau, Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kami merubah Tuhan sikap kami, Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu, Tuhan, dengan satu hati yang benar, satu sikap hati yang benar, dan menundukkan diri kami sebagai pelayan, dan kami mau membawa persembahan dan pujian yang wangi ke dalam hadirat Engkau, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa persembahan yang wangi adalah hati kami. Biar hati kami Tuhan menjadi persembahan yang wangi untuk Engkau. Untuk setiap kami Tuhan yang hari ini mau bertobat Tuhan dari mungkin kesalahan kami, dari kejauhan kami bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, saat ini Tuhan ampuni Tuhan setiap doa kami Tuhan, dan bawa kami kembali sama Engkau. Karena kami gak mau untuk kami menyesal di kemudian nanti. Tunggu pintu tertutup Tuhan, kami gak mau Tuhan. Kami gak mau Tuhan untuk kami menyesal Tuhan pada saat itu. Tapi kami mau Tuhan untuk kami bertobat saat ini juga. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang panjang sabar, Engkau adalah Allah yang baik, dan sampai kapanpun Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik buat setiap kami. Thank you Tuhan untuk firman hari ini. Thank you Tuhan untuk teguran hari ini Tuhan. Biar firman ini Tuhan yang menjadi pedang bermata dua Tuhan, yang menusuk Tuhan, yang membelah Tuhan hati para pendengar dan juga hamba kami sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami yang sudah berdoa, kita sama-sama mau katakan amin.